kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah memberikan banyak berlimpah karunia juga kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parung, Ibu Hajah Melwinda Fitri SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parung. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Parung. Baik, Bapak dan Ibu, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara kegiatan selanjutnya yaitu sambutan beserta arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Parung kepada Ibu Hajah Melwinda Fitri SPD MPD dengan hormati. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Intan sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pada kaku semua ya, kayak mau disidang di ujian, diuji gitu ya. Bapak Ibu yang guru SMA Negeri 1 Parung yang sudah hadir pada kegiatan diseminasi ini, yang saya banggakan khususnya adalah Ibu Winda yang akan melakukan diseminasi kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul khususnya dalam mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Dan tidak lupa selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan ini, dan juga kita ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bu Winda yang sudah mengikuti beberapa persen perjalanan sebagai CGP ya. Mungkin dari sekian lama mengikuti pelatihan dari calon guru penggerak, apakah melalui lokakarya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, baik secara luring maupun daring, pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Nah, memang senantiasa diharapkan setiap guru CGP itu setelah mendapatkan ilmu diharapkan bisa berbagi praktik baik di sekolahnya ya, sehingga membawa kemajuan untuk sekolahnya dan bisa menggerakkan teman-teman yang lain untuk bisa menjalankan adanya ilmu-ilmu yang baru yang mungkin belum diketahui oleh kita dan sebagainya. Nah, setiap guru pasti, setiap kita nih guru pasti mengalami permasalahan dalam menghadapi siswa, baik dalam pembelajaran maupun dalam perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kadang-kadang kita dalam menyelesaikan masalah itu mungkin masih melakukan paradigma lama
memanggil anak, menasehati, bagaimana supaya anak itu bisa mengikuti nasihat kita tanpa kadang-kadang kita berusaha memahami atau menyelami apa yang sebenarnya terjadi pada siswa tersebut. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Bu Winda akan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif ya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bu Winda dalam diseminasi ini dapat memperbaharui pengetahuan kita sehingga dapat diimplementasikan di dalam sehari-hari, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan siswa. Apalagi teman-teman nih yang hadir nih banyak guru yang masih muda, jadi masih panjang perjalanannya dalam dalam menghadapi, membimbing dan mendampingi para peserta didik. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir mengikuti dengan penuh semangat ya, dan selanjutnya mudah-mudahan dapat termotivasi untuk ikut juga kalau masih ada kesempatan dalam mengikuti seleksi CGP. Nah, mudah-mudahan semua nanti bisa lolos dan bisa juga mengikuti sampai lulus dalam kegiatan pelatihannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Winda, dan mari sama-sama kita dengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Winda. Demikian saja. Terima kasih Bu Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Meningkat ke kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Setiawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini puji serta syukur kita panjatkan bersama karena kita kembali dapat berkumpul bersama Bapak Ibu guru hebat, bersama juga Ibu Kepala Sekolah yang selalu setia membersamai kegiatan diseminasi kita, dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah yang senantiasa mensupport dan juga memberikan arahan positif agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih atas kesempatan dan juga kehadiran Bapak Ibu guru hebat yang untuk membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun tujuan dari diseminasi budaya positif di sini adalah yang pertama menjelaskan perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua menjelaskan disiplin positif, yang ketiga menjelaskan motivasi perilaku manusia, yang keempat menjelaskan kebutuhan dasar, kemudian yang kelima menjelaskan posisi kontrol restitusi, yang keenam menjelaskan keyakinan kelas, dan yang terakhir menjelaskan segitiga restitusi. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika mendengar istilah budaya positif? Nah, jadi kira-kira ada Bapak atau Ibu yang ingin menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Apa yang Bapak dan Ibu pikirkan ketika mendengar istilah budaya positif? Ya, Bu Lisa, boleh silakan. Ya, terima kasih Bu Winda. Menurut saya, perilaku budaya positif ini merupakan upaya untuk menumbuhkan karakter-karakter yang sesuai dengan dimensi Pancasila kepada peserta didik. Terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, boleh kita kasih aplaus buat Bu.
Ya, di sini adalah tujuannya yaitu memunculkan karakter atau dimensi profil pelajar Pancasila. Luar biasa bisa. Betul sekali Bapak Ibu, di mana ketika kita mendengar kata budaya positif, pasti kita arahnya itu tujuan akhirnya adalah karakter. Nah, oke, boleh selanjutnya. Di sini kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Ada menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory. Dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Mungkin selama ini kita juga memiliki sudut pandang yang sama dengan yang sudah dijelaskan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, kita berilusi bahwa kita mampu mengontrol murid. Maksudnya seperti apa? Misalnya, ketika ada seorang murid yang tidak mengerjakan tugas, satu kali kita peringati, besok dikerjakan ya tugasnya. Hari itu atau pada kali itu murid akan menjadi nurut dengan kita. Karena kita merasa bahwa kita sebagai seorang guru mampu mengontrol diri murid. Kemudian pada kasus yang berbeda, semisal dia datang terlambat. Nah, karena keterlambatannya itu kita tidak tahu alasannya, yang penting anak itu nggak boleh datang terlambat. 2 atau 3 kali pasti anak itu mengulangi. Bahkan Bapak Ibu guru hebat selaku guru kita sudah sering menangani hal ini ya. Nah, kita pikir ilusi kita ini adalah kita mampu mengontrol diri murid. Padahal sesungguhnya siapa yang mampu mengontrol diri murid? Dia sendiri, betul sekali. Jadi murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga pernah berilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya ada yang terlambat bikin surat pernyataan, kita pikir itu penguatan akan menjadi efektif dan efek jerah. Ternyata lagi dan lagi mereka tetap terlambat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita suka pakai kalimat sindiran, ih kok kamu lagi sih yang terlambat, emangnya kamu gak malu? Itu kan kita bikin orang merasa bersalah. Kita pikir juga dengan sindiran akan menjadikan anak sadar kalau besoknya mereka tidak akan terlambat lagi. Pada kenyataannya tetap saja anak tersebut terlambat. Kemudian ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apalagi di sini kita menjadi seorang guru, kita bisa mengontrol diri murid, kita bisa dengan adanya penguatan bikin pernyataan, kemudian kita bisa menyindir mereka sehingga mereka menjadi merasa bersalah karena terlambat. Bahkan kita sedikit memaksa, kamu kalau telat lagi dipanggil ya orang tua. Hal tersebut pun tidak efektif. Pada kenyataannya membuat kesadaran bahwa murid memang harus datang tepat waktu. Jadi dengan kita mengontrol murid, kemudian memberikan penguatan positif, efektif dan bermanfaat, serta membuat dia merasa bersalah dan merasa kalau diri kita itu menjadi orang yang memiliki hak untuk memaksa, itu tidak mampu membuat kesadaran murid untuk tidak datang terlambat. Nah, jadi miskonsepsi ini akan diluruskan pada teori choice theory yang menurut Dr. William Glasser. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru hebat, perubahan paradigma belajar, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Berarti kita harus jadi contoh dulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi kita mencoba untuk
memahami alasan dia terlambat kenapa sih, bukan langsung kita kasih punishment, panggil orang tua, atau bahkan kita sedikit memaksa. Jadi kita sekali lagi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini sudah masuk ke dalam teori pendekatan kontrol, pendekatan teori kontrol. Jadi seperti itu. Di sini masih ada gambar ya. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak langsung memberikan punishment atau memaksa atau mengontrol murid dengan sebuah ancaman dan lain sebagainya, tapi kita mencoba merubah sudut pandang kita untuk lebih memahami dunia. Apa ya alasan murid kita terlambat? Kita dengarkan dulu seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo boleh. Boleh Bu Sita dulu baru Bu Fahri. Kalau dari kata disiplin itu pertama kali yang saya pikirkan itu keteraturan. Karena memang sehari-harinya selalu berurusan dengan kedisiplinannya, ya dan jadi kedisiplinan ini lebih ke sikap taat kita ya, patuh akan suatu peraturan gitu atau tata tertib yang berlaku di lingkungan manapun ya, atau lingkungan sekolah, mungkin rumah maupun pekerjaan. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu. Ya, suatu keteraturan, ketepatan luar biasa ya. Terima kasih Bu Sinta dan juga Bu Fahri ya. Nah, pasti kita ketika mendengar kata disiplin harus tepat waktu, suatu aturan yang harus kita patuhi. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Oh, berarti ada beberapa item semacam kayak sebuah peraturan yang harus kita ikuti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, boleh dilanjut. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Semisal kita sebagai seorang guru untuk masuk ke dalam ruang kelas, kita tahu nih menghargai diri kita sendiri. Kita yakin kita memilih profesi menjadi seorang guru itu adalah profesi yang sangat mulia. Jadi tugas kita adalah mengajar dan mendidik murid-murid kita. Nah, ketika kita ada jam mengajar di kelas A misalnya, tanpa harus guru piket panggil, Bapak Ibu, kita sudah memiliki kesadaran karena tadi kita menghargai diri kita sendiri untuk menerapkan disiplin positif. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena memiliki disiplin diri, kita sudah bertanggung jawab dengan pilihan hidup kita, yaitu dengan memilih profesi menjadi seorang pendidik tanpa harus diingatkan oleh pimpinan, dipanggil oleh guru piket dan lain sebagainya. Kita sudah memiliki kesadaran kalau kita menghargai pilihan hidup kita, dan itu sudah munculnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu tentang disiplin positif. Seperti itu. Nah, nilai kebajikan yang kita yakini dan sudah tertuang dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemarin kebetulan pada saat refleksi sebelum kita melaksanakan panen karya 3, saya mencoba mengajak fasilitator kelas 10 bersama koordinator. Bapak Ibu, punten, kita menggaungkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila kepada murid-murid hebat kita. Kenapa kita sendiri nggak bisa jadi teladan yang baik untuk mereka dalam mengimplementasikan nilai kebajikan ini atau yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila? Kemudian saya berupaya mengajak
fasilitator kelas 10 untuk berkolaborasi dalam mengimplementasikan nilai gotong royong. Alhamdulillah pada tema 3 semuanya bisa tergerak hatinya untuk berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan panen karya terakhir. Jadi itu artinya Bapak dan Ibu guru sudah meyakini nilai-nilai kebajikan ini memang benar adanya dan baik untuk kita. Gitu. Nah, 6 dimensi ini sudah sering banget kita dengar ya Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan juga yang terakhir kreatif. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Tingkatan yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lagi-lagi saya contohkan sesuai dengan profesi kita. Misalnya, saya nggak mau nanti ditegur sama guru piket, saya nggak mau ditegur sama kepala sekolah karena saya terlambat masuk. Nah, berarti motivasi di dalam dirinya itu masih sangat rendah. Karena ini dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi kalau dia sudah memiliki motivasi yang lebih tinggi lagi, tingkatan yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya nanti dalam waktu 1 tahun kita kan ada yang namanya penilaian kinerja guru. Supaya dapat nilainya bagus dari kepala sekolah, dari rekan sejawat. Berarti motivasi kita kalau seperti itu adanya di level kedua. Alangkah baiknya motivasi diri kita ada di level yang paling tinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi saya bilang, jadi memang munculnya itu dari dalam diri. Kita memilih profesi menjadi seorang guru, berarti kita harus berkomitmen untuk menjalankan apa sih tugas dan fungsi seorang guru. Seperti itu. Jadi ini adalah level yang tertinggi. Bukan karena malas ntar diomelin, di coaching, atau bukan karena berharap nilai PKG-nya bagus, tapi memang kita benar-benar menghargai diri sendiri. Itu adalah level yang paling tinggi. Selanjutnya kebutuhan dasar. Nah, ini setiap manusia memiliki 4 kebutuhan dasar sama dengan murid-murid kita. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Tahu kebutuhan untuk diterima. Pasti kita ya saling menyayangi, antar rekan sejawat, saling menerima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Misalnya saya kasih contoh Bu Intan selaku guru BK, tentunya kompetensi untuk mengcoaching anak-anak itu levelnya lebih tinggi dibandingin kita hanya sebagai guru mata pelajaran. Dan Bu Intan pun pastinya sudah kita akui kompetensi dalam mengcoaching murid-muridnya jauh lebih baik daripada kita. Kemudian yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu memiliki kebebasan untuk membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif atau tidak. Itu adalah pilihan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Pasti kita juga ingin di dalam lingkungan sekolah memiliki iklim yang baik, sehingga kita tuh nyaman bekerja atau menjalani profesi menjadi seorang guru di SMA Negeri 1 Parung. Nah, 4 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu guru juga dimiliki oleh murid-murid kita. Itu artinya bila keempat kebutuhan dasar murid-murid kita terpenuhi, maka akan tercipta iklim budaya positif dan motivasi yang tinggi di dalam diri murid-murid kita sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oke, selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin kita akan menganalisa video. Selamat menyaksikan.
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lolo atas presentasi kamu. Tapi kamu tahu hari ini hari apa? Oh, hari Rabu. Terus kenapa kamu pakai sepatu warna putih? Kamu tahu kan peraturan di sekolah kita tidak boleh menggunakan sepatu warna putih selain hari Jumat? Maaf, kalau saya basah. Alasan aja kamu. Yaudah sekarang kamu lepas sepatu kamu, terus kamu simpan di sini, bawa ke ruangan ibu pulang sekolah, baru kamu ambil. Sekian presentasi dari Lanjut video kedua ya Bapak Ibu. Baiklah anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi semuanya sudah paham ya? Sudah. Oke, terima kasih. Aduh, Vika, kemarin make up kamu menor sekali. Memangnya kamu pikir sekolah ini tempat fashion show? Ya ampun Vika, kamu itu cantik nak, tidak usah bermake up juga, sudah nampak cantik. Ibu kecewa sama Vika. Jadi maaf ya Bu. Oke, silakan. Video yang ketiga. Assalamualaikum. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kezia, kamu mana sih? Ya Ibu, maaf ya Ibu. Baunya bawel gitu ya. Ibu laporin loh. Jangan ya, tapi janji ya, besok-besok gak boleh pakai lagi. Ya, Ibu janji. Oke, jangan boleh duduk ya. Iya. Video yang keempat. Baca videonya. Oke, hari ini seperti biasa ya, kita akan mengakses setiap murid, kemudian pengetahuan bahasa sambil mengangkat tablet. Oke, yang pertama adalah Aisyah Novia. Terima kasih Aisyah sudah membawa tablet. Selanjutnya Ayatul Anissa. Nisa, kamu sudah tahu kan kesepakatan kelas kita? Oke, lalu konsekuensinya apa jika kamu tidak membawa tablet? Oke, sekarang kamu akan masa depan. Dan pasal 3
kasih. Kita sudah bersama-sama menyimak video yang orisinal saya buat. Bapak Ibu mangga untuk mengisi lembarnya. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Terima kasih. Bapak mengisi dua-duanya. Boleh. Iya, video 1, 2. Boleh video 1 atau lebih dari 1? Boleh lebih dari 1, boleh. Yang ini kamu mau Jauh atau jauh? Sudah gajinya tertunda kan berhak nomor 1. Kita sudah berdedikasi. Ketemu orang kesal. Wajar. Manusiawi. Sekali lagi kebutuhan Tapi kan nggak mungkin kita jawab begitu. kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi karena belum gajian. Iya, finansial kan mempengaruhi psikologis. Jadi kita punya Rizky Sabili lah ya. Gimana nggak emosi? di namanya di bawah ada nama sama mata pelajaran kita ya. Iya, akhirnya sekarang lagi mata pelajaran aku. Berarti sosiologi. Bapak milih yang mana? Kalau saya sih milih 8. Nggak ada. Kenapa bikin dulu videonya pada Nah, kalau mengapa alasan Bapak memilih 8 dijabarkan saya. Bapak mau bikin gue ya? Ya, Bapak rajin sekali. Jadi salah. paling nggak dinilai Pak ini perfeksionis banget ya. Iya, belum ada nikah malah ya. Rumus. Nomor 5 sih, boleh sih. Nomor 5 tuh ada anak hitam. Orang baru jaya. Siswa 12 hitam. Paris. Orang Ansar. Kami jam 10. Kita pilih.
yang kelima itu ada si Faiz ini Habis telat Vicky, terus habis Vicky kemudian ada Dimas. si Bida bilang Vicky ada Dimas. kesalahan kamu di mana, terus kamu ingat gak sama keyakinan kelas gitu itu masalah dia. Kamu nggak? Yang di Kamu market. ingat gak kamu salah? Iya, ya Bu, kenapa kamu bisa telat? Terus kan Pak Ali terima, ya udah saya terima. Kayaknya itu banget ya. Terus enggak Pak. Nah, sudah Bapak terima rasanya, terus di akhir kalimat ya udah makanya saya nggak terima. Apalagi Robi. Diseminasi. Cuma masa naik, masa dipalsuin panggung. Sebaiknya seorang ini sebagai seorang guru kita memposisikan diri dalam menjelaskan permasalahan guru sesuai dengan video. Pulang kan itu udah ada bunyi ini loh yang Ini di tangan nggak usah saya. Nama Albani. besok kan juga ganti dibawa lagi kalian masuk nanti kalau iya Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu guru hebat. Luar biasa sekali jawaban dari Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menganalisis video. Terima kasih sudah menjawab di dalam lembar analisis yang sudah saya sediakan. Nah, posisi kontrol yang sudah saya lakukan sesuai dengan video, ya Bapak Ibu berarti luar biasa ya, sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, minimal kita tuh kalau misalnya belum bisa di posisi manajer, kita adanya di posisi pemantau. Yang tadi ada salah satu anak yang tidak membawa tumbler. Ini? Iya, masih OTW. Boleh dilanjut Bu Intan slide-nya. Nah, ini 5 posisi kontrol kita ya. Kalau yang tadi yang pertama yang nggak pakai sepatu warna hitam, ini adalah posisi kita sebagai seorang penghukum. Nah, diharapkan
Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan diseminasi dengan saya hari ini tidak lagi memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Ya, Pak Rudi. Ya. Jadi manfaatnya diseminasi, saya mengajak Bapak Ibu berbagi praktik baik kalau kita tidak lagi memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian selanjutnya pembuat rasa bersalah yang tadi pakai make up. Misalnya Bapak Ibu bertemu dengan anak-anak yang bermake up, tidak langsung disindir, tidak langsung kita judge, ih genit banget kecantilan. Sebaiknya kita coaching, kita panggil di tempat tertutup, kita tanya alasannya betul. Kemudian sebagai teman juga lumayan bagus, tapi ada kelemahannya. Nanti kalau yang nanganinnya bukan kita dengan guru yang berbeda, dia tuh kayak bad mood gitu, maunya sama Bu Nurul aja atau Bu Sinta aja. Itu kelemahannya ya. Terus nanti efek samping atau yang lainnya, murid jadi tidak tahu batasan kepada kita. Posisi yang keempat ini minimal sebagai posisi pemantau. Kita udah buat keyakinan kelas, kalau dia langgar berarti kita kembalikan apa konsekuensinya. Tapi yang paling disarankan adalah posisi manajer. Luar biasa ya Bapak Ibu, jawabannya kita kasih opus untuk kita semua. Nah oke, selanjutnya 5 posisi kontrol dalam restitusi. Kan di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, di mana guru berbuat pada saat kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bahkan guru bisa berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, dan hasilnya murid kita menjadi pemberontak, pendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Bahkan sampai dia sudah lulus pun, saya tuh masih terngiang-ngiang dengan Ibu A, Bapak A, kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, kita terkadang bilang ke anak, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Hasilnya menyembunyikan, jadi anak tuh jadi seorang pembohong, tidak mengutarakan alasan yang sesungguhnya. Nah, di sini identitas berhasil atau sukses ada di level posisi teman, membuatkan alasan untuk murid-muridnya, lakukan untuk bapak atau ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Tapi ini jadi yang tadi gagal move on dari kita. Maunya sama Bu Intan aja, maunya sama Bu Nia aja. Ketika ditangani sama Pak Ali nggak mau. Karena tadi sudah ketergantungan, udah terlalu nyaman dengan Bu Intan. Dan kekurangannya juga terkadang anak tidak tahu limitasi atau batasan antara guru dan murid. Nah, sedangkan kalau kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau, kita dapat menghitung dan mengukur perkataan atau ucapan yang bisa kita berikan adalah apa peraturannya. Jadi kita ingatkan kepada keyakinannya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi kita ingatkan saja tentang kesepakatan yang sudah kita bersamai. Nah, ini bisa menyesuaikan bila diawasi, tapi kelemahannya kalau kita tidak awasi ya udah dia loss, akan mengulangi lagi nggak ngerjain PR gitu. Nah, posisi yang paling disarankan adalah tadi posisi manajer sesuai dengan jawaban Bapak dan Ibu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita dengarkan alasan mereka. Pasti kan setiap murid datang telat ada alasannya, setiap murid nggak ngerjain PR ada alasannya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Itu tadi ya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Ya tadi ya, dia kan tetap mau ngerjain PR, padahal deadline-nya hari itu cuman karena ibunya sakit, jadi dia terlalu fokus merawat ibunya. Nah, ini akan menumbuhkan atau menguatkan karakter positif kepada diri murid. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang pemaksa, menjadi seorang yang bisa mengontrol murid. Karena sesungguhnya tadi
Yang bisa mengontrol diri murid ya mereka sendiri. Kita hanya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, saya sangat berharap Bapak dan Ibu memang satu pemikiran dengan saya bisa menerapkan posisi manajer ini ketika kita menghadapi permasalahan pada murid. Oke, bisa dilanjut Bu. Nah, mari kita bedakan antara hukuman atau konsekuensi. Kita pakai kahut ya Bapak Ibu. Udah langsung ke sini. Kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Pasti saya juara 1 nih. Hukuman atau konsekuensi. Ya, saya mau muter-muter. Bacanya dari situ Bapak Ibu. Nanti tinggal kliknya di situ. Mencatat 100 kali di dalam 10 kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman atau sanksi, tinggal klik merah atau biru. Oh, ini kita Ya, lihat soalnya di layar, jawabannya di handphone. saya tidak akan terlambat lagi. Iya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Iya, jawabannya adalah itu adalah sebuah sanksi atau konsekuensi. Yang menang siapa nih? Iya, aku menang. Apa bedanya sama? Bisa diganti. Apa bedanya? Oke. Nanti dijelasin. Mau Bu Indah. Ih, padahal nih. Ibu yang Hari pertama. siapa pertama? Kenapa bukan? Gavin lah. Ya, Dan siapa dan? Padahal ini punya akun ya, Ika boleh. Oke ya, kita coba lagi ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu, soalnya ada di layar ya, nanti jawabannya di layar. Oke, ya soalnya di layar Bapak Ibu, nanti jawabannya ada Jangan di juara sana. ya saya. Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya. Berarti itu sanksi katanya. Sanksi. Siapa nih yang paling cepat? Kayaknya menang deh. Saya tuh deh kayaknya. Aku deh, aku. Coba kita cek ya. Wih. Kali. Ternyata luar biasa ya, senang-senang Bapak Ibu. Hukuman, sanksi atau konsekuensi? Berarti hukuman. Aku paling cepat sekali katanya tuh. Yeay. Ya, siapa yang dalam siapa? Pak Oh, masih Pak Ali yang memimpin. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini dicek deh, ini sanksi deh. Kayaknya hukuman deh. Hukuman. Sanksi. Siapa itu? Ya, aku salah. Pak Ali. Ya, soal keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kayaknya yang ini deh. Kayaknya yang fisik gitu. Aku menang. Ya. Aku menang sendiri. Terputus. Aku menang. Salah. Berarti salah. Ya, masih Bu Epri. Masih Bu Epri. Tadi itu kira Terputus. Sinyalnya jelek saya ini apa? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu sanksi deh kayaknya. Kayak atas perbuatan dia sendiri. aku deh kayaknya. Kayaknya aku juaranya deh. Tuh. Nah. Gila, gue Pri. Ya, soal ke-6, berjemur di lapangan basket jam 12 karena mengobrol dengan teman. Kayaknya hukuman Kayaknya deh. dia menang deh. Apa aku ya? Menang deh. Ya, Turun. masih Bu Epri. Oh, udah tahu soalnya nih, udah tahu soalnya nih. Ada jawabannya di Lagi atas. jawabannya. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai Parah sih peraturan itu sekolah. parah. Parah sih. Ya. Salah. Masih Bu Epri luar biasa ya. Gila, gue Pri. Ya, soal ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ah, salah. Salah lagi, dia berubah ini. Ya, masih Bu Epri. Oh, begitu sih? Iya, sengaja di luar ya. Biar fokusnya terjaga ya. Parah banget.
Soal ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, itu melatih konsentrasi kita, Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya, siapakah yang terakhir, soal terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Juara tiganya adalah Bu Evi. Yang kedua Nurita. Yang ketiga siapakah dia? Ya, luar biasa ya. Nah, jadi kita menyimpulkan bersama ya Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tadi kan udah saya arahkan ke ya, boleh siapa aja Bapak Ibu. Boleh juara 3. Apa perbedaan hukuman? Hukuman dulu deh. Hukuman itu menurut Bapak dan Ibu apa ya hukuman? Jadi Punishment. Boleh Bapak. SPD, MPD, posisi saya juru kunci. Bapak Hermanto. Oke. Nah, kita kan kayak KJD belum? Iya dong. Boleh. Saya jadi KCD. Dek, saya guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini di pertanyaannya ada apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau untuk mengkaitkannya dari tiga-tiganya mungkin saya perlu banyak belajar lagi ya. Tapi kalau yang saya lihat perbedaannya, mungkin kalau hukuman itu biasanya outputnya menimbulkan trauma. Biasanya ya dalam fenomena di lapangan. Kalau yang mungkin kalau konsekuensi itu sifatnya ya lebih kepada sebab akibat. Ya Anda seperti ini, akibatnya seperti ini. Dan kalau untuk yang terakhir, restitusi dari slide-slide yang di awal tadi mungkin sifatnya lebih konstruktif lah. Dalam artian murid kedepannya lebih paham, saya nggak bisa seperti ini lagi dan ya akan ada dampak apabila saya mengulangi. Jadi kalau yang saya perhatikan, kalau yang tengah dan atas itu mungkin sedikit ada ranah yang minus ya dibandingkan yang terakhir, mungkin sangat konstruktif dan tidak menimbulkan memori yang tadi Bu Winda katakan, timbul memori buruk berkepanjangan seperti itu. Luar biasa sekali ya, terima kasih Pak Rudi. Betul sekali kalau hukuman itu memberikan atau mematahkan karakter murid kita ya, karena hukuman itu sesuai keinginan kita. Sedangkan konsekuensi bisa jadi keinginan murid dan juga keinginan kita, jadi ada kesepakatan bersama. Kemudian yang paling disarankan adalah restitusi, karena tadi kita menumbuhkan kesadaran bagaimana murid akan berperilaku untuk sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Luar biasa sekali, kita tepuk tangan untuk Pak Rudi ya. Oke, selanjutnya ini adalah restitusi, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau seandainya kita memberikan hukuman, anak itu justru menjadi minder ya Bapak Ibu. Nah, tapi dengan restitusi, kita itu tetap menghargai keberadaan mereka, seandainya pun mereka melakukan perilaku yang kurang baik. Jadi kita tidak mempermalukan mereka. Kemudian, apa nih perbedaannya? Ada di sini ya, identitas gagal melalui hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, jadi mereka tidak terbuka. Alasannya apa sih mereka berbuat salah? Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif tadi ya, karena hukumannya sesuai dengan keinginan gurunya.
Dampak pada murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, atau bahkan dia mengasingkan diri. Jadi efeknya sangat luar biasa daripada hukuman itu sendiri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Bahkan mereka setelah lulus dari SMA Parung pun masih terngiang-ngiang dengan hukuman yang pernah kita berikan. Menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kemudian sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena kita langsung menghardik murid. Padahal mereka terlambat belum tentu karena mereka malas, belum tentu karena mereka memang kebiasaan. Bisa jadi ngebantuin orang tuanya dulu, bisa jadi orang tuanya belum pulang jualan untuk kasih transportasi murid kita. Nah, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang yang tadi saya bilang ya. Jadi itu malah mematahkan karakter murid kita. Korban untuk mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Bagaimana dia mau nyaman belajar ya kalau karakternya saja sudah kita patahkan. Perilakunya menjadi pasif, agresifnya bahkan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kita tuh punya mindset yang tadi, ilusi bahwa guru bisa mengontrol diri murid. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi setelah lulus dari SMA Parung bukan memperbaiki karakter, malah mereka jadi dendam gitu. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, jadi kita tuh seolah-olah menjadi orang yang paling berkuasa. Murid atau anak membenci peraturan atau bahkan kepada kita ya sebagai penghukumnya. Awas kamu dilakukan lagi, awas kalau kamu ulangi lagi ya. Nah itu kayak ancaman. Jadi anak tuh bukan malah mikir untuk memperbaiki perilakunya, justru malah kayak dendam sama kita, sebel gitu ya. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri. Jadi aduh besok-besok mendingan gak usah masuk sekalian deh daripada telat langsung diomelin. Konsep dirinya menjadi buruk. Nah, sedangkan untuk konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Ini udah lumayan ya levelnya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau penahanan. Ada sih sesuatu yang kurang baik juga dari konsekuensi. Karena tadi ketika konsekuensi itu tidak sesuai lagi dengan zaman mereka, pasti mereka tetap melakukan pelanggaran. Kemudian sudah diketahui masuk akal, udah pernah nih, pasti kalau misalnya telat dalam pelajaran Padani paling disuruh keliling lapangan. Kalau konsekuensi yang disepakati itu aja. Dibuat oleh guru dan anak. Kita seringnya Bapak Ibu di awal semester itu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi kita di sini bisa memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Selanjutnya, sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Karena tadi kalau misalnya dia sudah nyaman ya sama Pak Dani, telat paling suruh keliling lapangan 2 putaran. Tapi seandainya dia ganti guru belum tentu. Jadi dia sudah terlanjur nyamannya sama Pak Dani. Itu ya, hanya untuk jangka waktu pendek. Korbannya bisa diabaikan. Jadi dia nggak apa-apa lah orang cuma 2 putaran. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, jadi kalau Pak Dani sepakat sama teman-teman muridnya itu, ya udah keliling lapangan 2 kali, tapi dicek lagi Pak Dani kira-kira masih efektif atau tidak. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini bahasanya udah lebih santun daripada hukuman. Murid atau anak bisa menghormati peraturan dan ini bisa bersifat lebih netral. Lakukan apa yang saya katakan. Di sini masih ada stimulus dan respon. Ketika kita memberikan suatu rangsangan, maka murid akan memberikan respon. Mendorong kepatuhan dan konsep diri anak menjadi baik. Nah, sedangkan restitusi yang paling disarankan adalah anak kita belajar untuk memecahkan masalah. Jadi ketika mereka terlambat, solusinya apa nih? Bukan kita yang ngasih solusinya, melainkan
diri. Dan anak memahami bahwa dirinya sendirilah yang mampu mengontrol dirinya supaya dia tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Kemudian anak tidak kehilangan waktu, namun mereka lebih semangat untuk memperbaiki diri. Karena ketika misalnya Bu Faria tanya nih pada saat piket, kenapa kamu terlambat nak? Iya Bu, tadi saya bangunnya sudah pagi, tapi saya anterin adik saya sekolah. Berarti kan dia akan mikir nih, oh berarti kalau nyampe ke sini tuh jam 7:10, saya harus datang lebih pagi. Kita giring anak biar dia memilih bagaimana solusinya supaya dia tidak terlambat. Kemudian undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi kita ajak anak berdiskusi untuk memecahkan permasalahan mereka. Tadi ya, kalau konsekuensi dibuat oleh kita dan murid, kalau restitusi anak sendiri yang membuat solusinya. Menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Jadi kita ingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian restitusi merupakan pilihan, bukan paksaan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi diharapkan dengan restitusi ini setelah anak lulus dari SMA Parung, karakternya menjadi semakin baik, bahkan tidak menjadi dendam kepada kita. Berbanding terbalik ya, jadi kalau penghukum dia jadi dendam, besok-besok kalau ketemu Pak Ali, makasih ya pas dia udah jadi alumni, saya menjadi anak yang lebih berakhlak, bermoral ketika Bapak mengcoaching saya dengan restitusi, seperti itu. Kemudian korban mendapatkan ganti, jadi dia tuh kayak tergantikan sesuatu yang menyimpang, malah dia punya kesadaran untuk bisa lebih baik lagi. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah dia jadi terpecahkan. Yang tadi terlambat ya, tidak kita jas, kamu lagi, tapi dia sudah punya kesadaran kalau datang ke sekolah bisa lebih pagi lagi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi Bu Maria besok pas di meja piket udah gak banyak lagi anak-anak yang terlambat. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biarkan mereka yang mengeluarkan ide-idenya. Murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain, dan ini tentunya memberikan dampak positif. Kemudian, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini adalah aplikasi daripada teori kontrol. Karena tadi ya, yang mampu mengontrol diri murid, ya mereka sendiri, bukan kita. Kemudian mendorong disiplin positif dan akhirnya konsep diri mereka menjadi kuat. Nah ini, pada saat saya mempelajari disiplin atau budaya positif, saya sangat tertampar dengan kalimat ini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Alfie Kohn, Punish by Reward pada tahun 1993, wawancara ICD Annual Conference pada bulan Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kadang kita suka memberikan sebuah penghargaan ya kepada murid, misalnya kayak tadi nih Bapak Ibu main kahot, yang juara 1 biasa kita kasih permen, kasih pulpen. Nah penghargaan itu mungkin kalau sesekali efektif Bapak Ibu, tapi kalau keseringan justru kita dihukum oleh penghargaan. Anak akan ngerjain soal dari kita bukan karena termotivasi memang ingin memecahkan persoalan yang kita beri, tapi mengharapkan hadiah dari kita. Jadi pada saat fasilitator menjelaskan ini, saya langsung langsung terkesima, dihukum oleh penghargaan. Berarti kalau sesekali kita masih boleh kasih penghargaan, reward kepada murid. Nah, sedangkan menurut Kohn sendiri, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tanpa dia harus kita suruh, tanpa harus kita beri reward, dengan adanya kesadaran mereka belajar, itulah penghargaan yang paling tinggi pada diri mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ada 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang tadi saya contohkan ketika kita memberikan reward. Mungkin kalau jangka pendek, wah seru nih. Tapi jangka panjang, bagi anak-anak yang belum beruntung dapat penghargaan dari kita,
Bahkan dia mungkin bosen ya, paling aku mah nggak akan dapat kesempatan, hadiah dari Ibu Nurul tuh pasti orangnya dia juga. Seperti itu ya, itu jangka panjangnya berarti kurang baik. Penghargaan juga sudah tidak efektif, udah ketahuan nih dunia kalau masuk ngasih kuisis paling juga penghargaan atau rewardnya pulpen gitu ya, jadi sudah tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan, jadi bagi anak yang dapat reward pasti jadi bestinya Bu Nurul, berbanding terbalik sama anak-anak yang tidak punya kesempatan. Males pelajaran dunia, aku mah gak pernah dapat reward, gak pernah dapat hadiah. Kan ada ya anak yang suka kayak gitu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, jadi tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, malah anak ngejarnya reward atau hadiah dari kita gitu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Mungkin si anak yang nggak pernah dapat reward itu sebenarnya dia berpotensi, kompetensinya bagus, cuma kurang cepat. Kayak tadi ya kita main karet. Sebenarnya bapak ibu guru tuh hebat, cuma karena sinyal tangan kita juga suka kurang cepat. Jadi ya menurunkan kualitas kita. Penghargaan mematikan kreativitas. Sudah tentu ya kalau kualitas saja turun pasti beririsan dengan kreativitas anak juga. Ini ya, penghargaan menghukum. Jadi Bapak Ibu boleh sesekali kita memberikan reward kepada murid, tapi jangan berulang. Nanti akan menimbulkan hubungan yang kurang baik. Mereka jadi termotivasi belajar bukan karena ingin mencapai TP, tapi ngejar nilai, ngejar reward dari kita. Dan yang terakhir, motivasi dari dalam diri mereka pastinya rendah. Gitu. Oke, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ini sangat disarankan ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga tadi mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya, restitusi dalam pendekatan untuk menciptakan disiplin positif ini adalah benar-benar kita giring kepada anak untuk membentuk kesadarannya, saya mau jadi orang seperti apa nantinya, karakter seperti apa yang harus ada di dalam diri saya. Nah ini ya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi nggak dijudge sama kita, mereka juga nggak minder di depan teman-temannya gitu. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tadi ya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi tujuannya adalah anak memiliki motivasi intrinsik memang tumbuh di dalam dirinya berdasarkan kesadaran mereka, bukan karena takut kekuasaan kita sebagai gurunya, bukan karena takut sanksi yang kita berikan gitu. Boleh selanjutnya. Nah ini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Juga restitusi diri adalah cara yang paling baik. Serta restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi tadi ya tujuannya adalah karakter mereka. Restitusi menguatkan bukan melemahkan. Restitusi fokus pada solusi bukan mencari siapa yang salah. Serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah sebelum dilanjut, saya mau ajak ice breaking 3 menit aja. Yuk, seperti anak-anak sih biar kita nggak ngantuk ya, ini sedikit lagi slide-nya. Jadi seperti sudah sering kita lakukan. Buka tutup, bertepuk tangan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Ya, sama-sama. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, teriak hore. Hore! Sekali lagi ya biar semuanya. Buka tutup, bertepuk tangan.
beberapa video saya dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Apakah sudah disiapkan? Bersiap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terima kasih. Ulang dulu ya. Ya, selanjutnya adalah pasal 10 presiden memegang kekuasaan bagian paling tinggi atas angkatan laut betul menjaga nanti akan muncul seperti kelas seperti apa yang kamu impikan. Boleh di situ misalnya dari Laura menginginkan kelas seperti apa, boleh diketik 1 kalimat, 2 kalimat bebas dan boleh kasih nama. Oke, ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, silakan. Kelas seperti apa yang kamu impikan? Oke, namanya. Saya menginginkan kelas yang analis. Ya. Sampai dengar ya? Siapa yang mau bantu baca? Bantu baca. Lucu? Damai dan kompak dan dari setuju nggak? Itu kan kesimpulan daripada menghargai satu sama lain dan anti diskriminasi ya. Oke. Kami untuk diterima bahwa Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah sore ya, jadi saya jelasin aja isi videonya. Jadi intinya kita mengarahkan anak dengan pertanyaan pemantik kelas seperti apa yang kalian inginkan. Mereka menuliskannya dalam sebuah Padlet, diberi nama. Kebetulan saya menggunakan kelas 10A. Biasanya kita pakai ini di awal tahun ajaran atau awal semester ya Bapak Ibu. Nanti setelah mereka nulis ada yang kita simpulkan dulu tuh, simpulkan bareng-bareng poinnya tuh. Kelas yang nyaman, kelas yang bersih, yang menghargai. Nanti kita arahkan ke kalimat positif. Di situ kata awalnya kami meyakini bahwa dengan menghargai satu sama lain, itu adalah sesuatu nilai kebajikan, misalnya kayak gitu. Jadi mereka nulisinnya aku pengen kelas yang nyaman, aku pengen kelas yang tidak diskriminasi. Itu kan kalimat mereka kan masih memang benar-benar nilai kebajikan positif yang mereka inginkan. Tapi kita arahkan. Kami meyakini nilai-nilai kebajikan, misalnya saling menghargai, saling toleransi, tapi disimpulkan biasanya mirip-mirip tuh ya, sinonim ya. Jadi kita ambilnya 3 keyakinan kelas di dalam kelas 10. Boleh lanjut ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi yang pernah saya desiminasikan bersama Bu Dinda Jumat lalu, di mana ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Biasanya menstabilkan identitas tuh kita menggiring murid supaya dia tuh menyadari perilakunya baik atau tidak. Biar anak tuh tidak merasa disalahkan gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan terakhir kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Nah ini langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Ini saya rasa tidak perlu ya, sudah ya waktu hari Jumat yang slide ini ya. Lanjut. Kemudian nah ini permasalahannya, saya pun menemukan ini ya di kelasnya Al ya. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, saya mengajar di kelas 10C pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi kedaulatan wilayah Indonesia. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, ada salah seorang murid yang menggunakan makeup di kelas. Ya, sehingga saya meminta murid itu menemui saya di akhir kegiatan pembelajaran atau sepulang sekolah. Nah, ini ada videonya. Nah, cara menemui seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 10C. Gimana kabar kalian? Yang di depan. Tadi tentang kedaulatan wilayah Indonesia. Tapi sebelum memasuki materi, seperti biasa ya, kita tes pasang dan jangan lupa orangnya berdiri serta memperlihatkan. Biasa Bapak Ibu saya selalu tes pasal dan juga angkat tanda biar mengimplementasikan gaya hidup berkelanjutan dan juga sekolah adiwiyata. Itu kayak kenal di depan mana gitu. Mana gitu. Oh, ini saya terima kasih ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada Dwi Aryani. Makasih ya sudah bawa tanda. Selanjutnya Ali Aziz An-Najjar. Nah, makanya Pak Aja. Salah satu ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, terima kasih Kan Ali bolos banget ya. bawa tanda. Selanjutnya Shalista Ajeng Elia Kalfi. Tapi pinter anak. Oke, makasih juga buat tanda ya. Selanjutnya Saya nunggu di belakang yang belakang. Cowok nunggu di belakang. Terima kasih ya buat tanda. Kemudian selanjutnya Syaril Dwi Aura Mahardika. Bukan. Sebelah. Oke, terima kasih. Terakhir adalah Tia Mahardika. Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Oke, terima kasih Pak Kunci. Tahu nggak sih kenapa kalian harus bawa tanda? Kita juga jelasin manfaatnya ya, jangan cuma Untuk mengurangi sampah. Manfaatnya apa lagi selain itu? Menjaga lingkungan, bagus. Apa lagi? Iya, menghemat uang jajan kita ya. Jadi kita tidak perlu membeli dan subsidi. Terima kasih ya 10C yang sudah mengimplementasikan
mengklarifikasi pentingnya melakukan kolaborasi terhadap budaya yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, betul sekali. Jadi ini adalah subbab kita yang terakhir, yaitu tentang kedaulatan wilayah Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan Indonesia sebagai negara excited yang terbentuk dari keragaman budaya serta mampu mengidentifikasi pentingnya melakukan kolaborasi. Itu apa saya? Gabungan apa lagi? Kerja sama terhadap budaya yang ada di Indonesia. Oke, masih ingat tanggal PT kita berapa? 78. Kalau Agis nilainya di atas 78, maka boleh ikut pengayaan. Seandainya Mio nilainya di bawah 78, dari media. Sampai situ bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini adalah konten materi kita. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita cara menegur murid bila ada perilaku yang menyimpang. Jadi jangan Kita teriak di depan lanjutkan kelas. materinya. Sebelumnya, ada yang mau ditanyakan tentang kedaulatan wilayah Indonesia? Nggak ada? Oke. Nah, jadi materi ini masih berkaitan ya dengan materi sebelumnya. Ini ceritanya sudah selesai ya pembelajaran. Sekolah-sekolah Hana menemui saya. Wajar sih seusia kamu ingin menggunakan make up yang segera. Ini mah saya kenal si Hana ini mah. Hana pakai make up. Enggak apa-apa, kalau ini pakai make up enggak apa-apa. Nah, menurut kamu perilaku kamu itu sudah sesuai belum ya dengan keyakinan kita? Sudah sesuai keyakinan kamu? Saya sebagai kabupaten harus tahu gimana kita makasih ya, makasih sudah menyadari hal tersebut. Jadi kedepannya anak-anak seperti apa? Saya tidak akan mengulangi perilaku saya yang tadi, karena lebih baik saya bermereka di luar rumah. Baik, jadi Hana sudah tahu ya kalau yang Hana lakukan itu kurang tepat. Hana boleh bermereka tidak tidak sekolah. Nah, kemudian ibu juga mengucapkan terima kasih karena Hana sudah mau ketemu sama ibu. Saya minta maaf juga ya. Ya tidak apa-apa, saya makasih ya. Ya sudah, itu nasi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Jadi seperti itu ya Pak Rudi cara mempersiapkan. Nah ini testimoninya dari Pak Rudi. Saya dari kelas perasaan saya setelah ditegur tadi secara mata karena saya memakai makeup di sekolah. Perasaan saya itu yang pertama, saya merasa senang dan juga saya merasa diperhatikan oleh orang tua saya yang berada di sekolah. Dan juga saya senang karena ditegur secara empat mata dan juga tidak ditegur dengan di lingkungan luar. Nah ini terakhir Bapak Ibu. Ya jadi seperti itu ya, saya sangat mengharapkan setelah selesai kegiatan diseminasi setidaknya Bapak dan Ibu bisa berbagi praktik baik juga nih atau menerapkannya dalam lingkungan SMA Negeri 1 Parung, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan murid. Jadi seperti itu ya. Nah umpan baliknya enggak keluar ya. Barcode-nya HP aku saya kirim di grup Jakom kali ya, biar semuanya bisa. Ini terakhir ya Bapak Ibu karena memang nanti saya kirim. Ini dikasih nama ya Bapak Ibu. Ada yang mau lisan? Padahal ini tadi
restitusi kan? Iya. Ya, bukan tiga bermuda. Iya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja ini penemuan saya. Kebetulan saya setiap hari, setiap Senin itu ada berapa kali saya memang selalu kadang membantu membariskan. Yang pertama itu ini saya temukan kejadiannya di kelas 11. Si anak sehabis pulang study tour, rambutnya ternyata itu belakangnya ada yang berwarna pirang, betul, satu garis pirang. Saya karena dia garisnya paling depan mungkin untuk menghindari razia, tapi saya lihat, saya perhatikan satu-satu, kenapa nih kayak ada yang beda gitu. Ternyata rambutnya itu diwarnain satu garis di belakang. Calon pengganti Pauki. Nah dari situ pertama saya deketin, saya tanya ke anaknya, ini kenapa rambut kok bisa ada warna pirangnya, saya bilang kayak gitu. Dia jawablah dengan alasannya dengan berbagai macam. Dia bilang karena kemarin habis liburan pak, dia bilang bla bla, ini belum sempat diwarnain lagi, katanya kan kalau diwarna hitam malah jadi dosa, nggak boleh di Islam, dengan bawa-bawa embel-embel kembali ke Islam gitu. Oke, saya bilang oke, hari ini saya kasih sama kamu, besok diwarnain ya, saya bilang gitu. Coba tolong dihitamkan lagi rambutnya. Iya baik pak. Setelah 3 minggu saya temukan itu rambutnya belum dicat lagi warna hitam, masih tetap warna pirang. Saya bilang ini air sepuhan gitu. Iya betul. Saya bilang kok ini rambut masih. Nah dia menutup dengan tisu, pakai topi terus tisu gitu. Saya buka lihat. Nah ini rambut masih pirang, belum diubahkan. Iya pak, belum sempat katanya gitu. Dengan alasan katanya belum sempat miko atau belum sempat nyukur segala macam. Iya, katanya ini udah pakai henna apa? Dengan dia berdalih saya udah pakai henna pak, tapi luntur hitamnya malah jadi pirang lagi. Nggak mungkin, udah saya diemin aja. Nah habis itu mungkin saat ini nanti ya setelah MC upacara saya tunggu di luar lapangan. Terserah saya bilang, nanti saya arahkan mungkin ke Pak Uki, kalau enggak dengan Pak Robi atau Bu Nurlita. Jangan Pak, sama Pak Dani aja. Saya juga sekarang udah gak pernah gunting rambut, saya bilang. Pak Uki juga gak pernah gunting rambut, mungkin nanti cuma dikasih masukan aja. Kebetulan waktu itu Pak Ukinya lagi sibuk menerima yang PPDPT ya. Pak Robi juga sama di sana, Bu Nurlita lagi menangani kasus yang anak lompat pagar. Kata bunda, yaudah langsung eksekusi saja. Nah saya di awalnya udah benar mungkin ya, tapi di akhirnya itu nggak emosi karena apa? Akhirnya dengan wali kelasnya yang menangani, ya Bunda Suharti. Akhirnya langsung dirapikan dengan Bunda Suharti. Yang warna pirangnya itu dihilangkan sama Bunda Suharti. Saya cuma ngasih guntingnya aja. Apakah tindakan saya itu udah bisa masuk ke segitiga restitusi itu? Udah kan ya Bu? Restitusi. Ya. Karena saya kasih tempatan, karena saya ingat tuh 3 minggu waktunya. Dia karena yang minggu keduanya itu saya ngedampingin anak, lomba, jadi saya nggak lihat. Pas minggu ketiganya itu ternyata masih pirang-pirang juga rambutnya. Kalau saya nggak ingat itu ya mungkin udah saya buat lagi nih. Gimana Bu Nur? Luar biasa teman. Luar biasa ya. Teman saya loh, ini satu angkatan. Berarti Pak Ramdhani sudah mulai ya memposisikan diri bukan sebagai seorang penghukum. Nah, itu ya Bapak Ibu yang saya harapkan kita bersama-sama
selesai kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu benar-benar bisa menerapkan segitiga restitusi pada saat kita menemukan perilaku atau permasalahan pada murid kita. Jadi tidak lagi memposisikan diri sebagai penghukum. Kan kita juga nggak mau ya dibenci sama anak, didoain yang jelek-jelek. Nah, oleh karena itu posisikan diri kita sebagai seorang manajer yang membentuk kesadaran di dalam diri murid sehingga mereka memiliki karakter yang baik dan akan mengingat jasa kita seumur hidupnya. Jadi timbullah doa-doa yang baik untuk kita. Nah, jika kita bisa bergerak bersama, maka iklim budaya positif di SMA Negeri 1 Parung pun insya Allah bisa terbentuk dengan mudah. Apalah artinya saya tanpa Bapak dan Ibu guru hebat berkolaborasi bersama-sama menciptakan untuk budaya positif ini, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini bersama. Jadi sudah ditulis ini ya, luar biasa. Umpan baliknya Pak Dhani, terima kasih ya berbagi pengalaman yang luar biasa. Nah, ini saya bacakan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi kalau menurut siapa ini? Bu, tolong geser. Nah ini tanpa nama ya. Tentang saya menjadi tahu bahwa menerapkan budaya positif itu harus, dan kita menjadi bahwa anak tidak boleh langsung dimarahi dan tidak boleh disalahkan secara langsung, tapi kita harus menanganinya dengan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya harapkan selesai diseminasi ini benar-benar bisa mengimplementasikan minimal pada diri kita dulu, baru kita bisa mengajak teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian perasaannya, ya saya sangat tertarik ya terhadap materi yang telah disajikan, terutama mengenai restitusi, dan kedepannya insya Allah diterapkan ya. Terima kasih ya Bu Inta. Kemudian Bu Efri, faktanya luar biasa, keren, perasaannya senang. Pembelajaran ilmu baru, penerapannya berusaha menerapkan semua ilmu yang didapat. Amin, terima kasih. Nah ini faktanya Masya Allah keren, banyak informasi yang saya baru ketahui dan sangat bermanfaat, alhamdulillah. Nah kemudian ya ternyata setelah saya dalami disiplin positif ini sudah saya terapkan sejak awal mengajar, alhamdulillah ya. Saya akan tetap menerapkan restitusi ini karena berdampak baik untuk penguatan karakter. Mungkin Bu Lisa enggak sadar atau kayak tahu istilahnya apa. Alhamdulillah ya, kalau sudah digunakan teruslah menjadi guru hebat yang menggerakkan iklim positif di SMA Negeri 1 Parung. Ya luar biasa. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Pak Rudi belum. Oh ya, Pak Rudi boleh diisi dulu. Oh ya, lisan aja boleh lisan. Iya. Ya ini lisan aja Pak. Lisan. Intinya deh simpulan. Senang atau tidak? Iya, senang atau tidak? Oke, terima kasih untuk Bu Wida atas pencerahannya hari ini. Sungguh merupakan gizi ilmu untuk kita semua ya. Nah, kedepannya semoga harapan saya ini bukan dalam tatanan teoritis kita semua aja. Betul. Ya kan ya Pak Dhani ya. Semoga kita berubah Pak Dhani. Jangan marah-marah. Saya jujur Bu sudah gimana ya? Saya juga untuk hal-hal kayak anak-anak itu mungkin karena saya udah punya anak ya. Jadi apa ya? Tobat. Kalau ya sebenarnya kalau secara ini sih nggak mau kena sumpah orang ya Pak Dhani ya. Hidayah. Ya hidayah sedikit lah seperti itu, dan ya saya harapannya nanti kalau ada pembukaan kembali semoga teman-teman yang lain dapat memiliki kesempatan juga seperti Bu Wida. Seperti itu. Amin. Oke, terima kasih. Duluan rumah saya jauh. Saya juga jauh. Iya, Bu Efri 2 jam. Jangan bersaing sama Efri. Efri itu jauhnya juga Jauh banget. Kita sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.